masalah akidah. Kita mengklaim sebelumnya bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pandangan yang bermasalah dalam akidah Islam. Kalau kita tidak membuktikan itu, maka itu hanya akan menjadi omong kosong belaka tentunya. Tapi kalau Anda bicara bukti itu sudah banyak sebetulnya diwafatkan oleh para ulama muslim. Sebelumnya saya sudah menampilkan satu buku, bukunya ini, ya, Ibnu Taimiyah Laisa Salafiyan. Oke. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang tidak ingin uraian yang begitu detail dan panjang lebar. Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu bukan seorang salafi, bukan seorang sosok yang konsisten mengikuti ajaran salafus shalih, karena terbukti pemikirannya itu memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Secara spesifik buku ini mengulas tentang masalah akidah, ya, baik yang berkaitan dengan ketuhanan maupun sedikit tentang kenabian. Tapi Anda sebut lagi, saudara, kitab yang tidak kalah tebal ini, Al-Kashifus Shaghir an Aqaid Ibn Taimiyah. Kalau Anda tidak puas dengan ini 700-an halaman, ya. Ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Said Faudah, Kashifus Shaghir an Aqaid Ibn Taimiyah. Ini tebalnya sekitar mungkin 700-an halaman, ya. 751 halaman dengan daftar isi. Lihat. Kritik itu tetap perlu disampaikan karena kita menjumpai pengikut-pengikutnya. Seperti ini misalnya, Syekh Utsaimin, ulamanya orang-orang Wahabi, ya. Nanti mungkin akan kita ulas juga, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Utsaimin juga mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah. Dan ya Allah, kalau kita baca itu akidah menjurus pada tajsim, ya. Seolah-olah Allah itu punya anggota tubuh, tapi anggota tubuhnya tidak seperti anggota tubuh kita, begitu, ya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong kalau begitu. Jadi orang Salafi Wahabi itu ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel, ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemahkan secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran, cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lillahi yad la ka'idin. Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Kalau begitu sama aja dong. Tangan itu kan makna hakikinya adalah anggota tubuh. Dan mereka menyatakan ketika Allah punya tangan itu maknanya makna hakiki, begitu, ya. Makna zohirnya itu mereka terima. Dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil, sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Padahal sudah kita buktikan sebelumnya bahwa takwil juga itu adalah mazhab salaf, karena banyak riwayat-riwayat dari salafus saleh yang membolehkan takwil. Oke. Kemudian ketika menjumpai ayat semacam itu, mereka memaknai bunyi lahiriahnya. Kalau sekarang ada hadis menyebutkan yanzilu rabbuna, Allah turun. Bagi Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Allah turun dalam arti yang hakiki. Turun dalam arti yang hakiki, cuma katanya turunnya nggak seperti turunnya makhluk. Tapi kan meskipun Anda mengatakan turunnya tidak seperti turunnya makhluk, tangannya tidak seperti tangan makhluk, tapi kan sama-sama terlekat tangannya Allah dengan tangannya Allah, sama-sama sebagai tangan, gitu loh. Kalau Anda menyebut mana hakiki tangan itu yang Anda amini, ya berarti sama-sama Allah itu punya anggota tubuh dong kalau begitu. Allah punya anggota tubuh, kita punya anggota tubuh, cuma anggota tubuhnya beda. Tapi kan sama-sama jisim kalau begitu. Lihat, bagaimana akidah semacam ini berkonsekuensi pada tajsim, berkonsekuensi pada keyakinan bahwa Allah itu adalah sosok yang memiliki anggota tubuh. Cuma dibilang setelah itu anggota tubuhnya beda dengan anggota tubuh kita. Nah, makanya ini ditolak oleh para ulama muslim, ya. Nah, silakan nanti Anda baca detail di buku ini. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendapati ini video baru dari Muhammad Nurdin Official yang memang isinya itu keseluruhan berisi syubhat yang sebenarnya sudah banyak sekali bantahan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, dan ini bukan syubhat yang baru. Mungkin buat beberapa teman-teman yang baru mengetahui perihal ini karena tentunya beliau ini sedang naik daun, ya. Dan syubhat ini memang dikomentari dengan kebanyakan banyak, ya, orang-orang yang berkomentar ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal ini sangat berbeda dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketahui sendiri dari pertama awal buku yang beliau cantumkan di sini memang buku-buku Ahlul Kalam. Ya, kita tahu sendiri banyak ulama-ulama yang mencela ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya yang mencela ilmu kalam secara keseluruhan, secara global. Nah, ini Syekh Said Faudah tadi, ya, beliau sebutkan. Nah, di video kali ini mungkin karena ini adalah sosok ustadz mungkin, ya, bagi beberapa orang. Jadi ya kalau Ana sendiri untuk membantahnya, Ana bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan siapa-siapa. Lebih baik kita dengarkan beberapa kajian dari Ustadz Firanda Hafizahullah yang memang sudah kalau antum belajar akidah, khususnya syarah akidah wasitiyah yang tadi sempat dimention juga di sini, karangan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sudah ada full playlistnya syarah tentang akidah wasitiyah. Jadi buku akidah wasitiyah itu memang banyak membahas tentang sifat-sifat Allah dan juga beberapa hal-hal akidah lainnya. Nah, di sini Ana udah sempat mencari beberapa titik atau beberapa poin yang pengen kita bahas, terutama karena memang yang beliau sampaikan di sini adalah murni akal-akalan, ya, karena kita bermain logika, bermain akal, mungkin iya, mungkin benar gitu, ya. Tadi salah satu syubhatnya beliau katakan orang yang katanya Salafi Wahabi itu menganggap atau berpemahaman bahwa ketika ada nas-nas yang datang yang menyebutkan tentang dahirnya atau secara dahirnya itu tentang sifat-sifat Allah, Allah punya sifat tangan dan lain semacamnya, maka pandangan Salafi Wahabi menurut beliau ini adalah mereka mengambil makna lahiriahnya atau makna sebenarnya.
tangan, dan kemudian menafikan bahwa tangan Allah itu berbeda dengan tangan manusia atau makhluk. Nah, kemudian beliau menambahkan lagi, kalau memang begitu adanya, berarti sama aja dong dengan menjisimkan Allah. Wa'iyadzubillah. Nah, mari kita dengar aja bagaimana sebenarnya kontra atau kaedah-kaedah apa yang dilanggar, yang bertentangan dari pemikiran logika Muhammad Nurdin ini. Coba kita dengar ya beberapa part di sini. Sunnah Nabi, ya. Ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi SAW, maka ente tidak dikatakan ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi SAW? Nggak ada yang berani. Apakah yang ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Nggak ada. Terus ente mengatakan ente ahlu sunnah? Nggak bisa. Keyakinan ente. Ini kita dengar dulu dari ini banyak ya, emang pembahasannya itu panjang sekali dan ini sangat mudah untuk dipahami. Dan ini berlandaskan semua dari dalil-dalil nas-nas yang sahih, bukan akal-akalan ya. Nah, ini kita coba mengcounter langsung dari segi prinsipalnya atau kaedah-kaedahnya. Jadi nggak langsung ke poin-poin yang beliau sampaikan ini, tapi kita coba meluruskan dari segi pemikiran atau kaedah-kaedah yang dipasang oleh saudara Nurdin tadi ya. Contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita ahlu sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi. Tidak ada terus ente bilang ente ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi mereka tetap mengakui sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini. Karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah ya. Jadi mereka tidak mau menamakan diri mereka dengan manhajus salaf. Azan kan? Belum. Baik, jadi nama ahlu sunnah ini wal jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Oke, ini part ini tadi untuk membatas sedikit tentang istilah dari manhaj salaf sendiri. Coba kita maju ke depan sedikit. Kenapa? Mereka jalan para salaf secara umum. Nah, di antara ciri ahlu sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya, masih ada panjang. Azan belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Nah, ini kita akan masuk ke pembahasan bantahan terhadap kaedah-kaedah yang dipasang oleh saudara Nurdin tadi. Memang tadi saudara Nurdin mengatakan bahwa para salaf itu mentafwid. Nah, itu bantahannya ntar kita bahas ya di depan, itu panjang lebar ya. Yang dimana ternyata salaf itu, para salaf termasuk Imam Ahmad itu tidak mentafwid sama sekali, dan banyak buku-buku beliau, buku-buku sunnah semua ya isinya, dan itu sama sekali bukan mentafwid. Oke, sekarang kita lihat dulu part yang di sini. Mungkin video ini akan sedikit panjang, tapi ya coba kita pelajari sama-sama. Kalau untuk perhatikan sebagian ahlul bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil. Dan itu bukan akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat yang tidak dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya. Seperti hadis wa in saraq wa in zana wa in saraq, apakah dia beriman? Muslim iya, meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi, dia masih muslim. Nah, ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka, ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya, ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka, sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak, dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut. Ya. Kemudian mereka meyakini dalil yang sahih yang sharih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat, ya. Tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Nah, ini salah satu buku, sedikit saya tambahkan komentar di sini, salah satu buku yang sempat dimention juga oleh saudara Nurdin di video sebelumnya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ya memang kalau untuk para pecinta ilmu kalam atau falsafah, memang buku ini jadi racun yang sangat
sangat sangat pedih ya, karena banyak fakta-fakta tentang takdirul akal ala nakal. Oke, kita lanjut aja. Bahwasanya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid menunjukkan bahwasanya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara, macam-macam, sehingga mereka tolak pakai akal mereka, maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya dalam 11 jilid dan diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil, dan beliau berkata ini hanya sebagian dari ya setitik lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian, maka kalau ada dalil yang menyelisih akal, maka yang dicurigai adalah akal. Karena dalil yang benar, yang sahih, benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan, maka yakinlah akal kita yang bermasalah. Akal kita yang bermasalah, pemahaman kita yang tidak sampai, dan Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Silakan azan dulu. Nah, ini ada satu poin sedikit ya, kita bantahan secara mungkin kecil gitu, secara singkat tentang tadi saudara Nurdin mengatakan bahwa ya sama aja dong, berarti mentajisimkan Allah gitu, walaupun secara zahirnya ayat yang datang dipahami begitu. Kemudian juga ya kata Nurdin tadi, seolah-olah orang Salafi Wahabi ini menganggap ketika datangnya dalil, kemudian beriman dengan dalil itu, dan misalkan dalil kayak Allah punya tangan segala macam dan lainnya, dan kemudian saudara Nurdin menambahkan bahwa sama aja dong, berarti menjisimkan. Nah, disinilah bagian logika yang digunakan oleh saudara Nurdin ini, karena kita ketahui sendiri memang tangan Allah berbeda dengan makhluk, jisim Allah juga berbeda dengan makhluk, dan itu adalah kaidah Ahlussunnah. Nah, nanti kedepannya kita bakal melihat lagi penjelasan-penjelasan yang lebih panjang ya, dan murni memang karena kita seolah-olah berkata demikian, seolah-olah berkata sama aja dong menjisimkan, sama aja dong menjisimkan. Nah, disinilah logikanya bermain, logika orang-orang ilmu kalam menyamakan gitu, menyamakan jisim Allah, padahal sudah jelas tidak ada yang serupa dengan Allah. Oke, sekarang kita lanjut ke part yang lainnya. Oh sebentar, sebelum itu coba kita dengar dulu, ada tambahan di sini mungkin. Bahwasanya Ahlussunnah mereka berafiliasi kepada nama-nama yang syar'i, seperti kepada sunnah, Ahlussunnah, atau seperti perkataan Imam Ahmad, Ahlussunnah siapa? Ahlul hadis. Berarti bernisbahkan kepada sunnah atau kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau namanya firqah najiyah sebagaimana datang dalam hadis yang sudah kita jelaskan, atau mereka menisbahkan diri mereka kepada salaf dengan nama salafiyun, yaitu mengikuti manhajul salaf ya. Namanya salafiyun. Dan ini nama-nama yang syar'i. Adapun mereka yang keluar dari Ahlussunnah, kita dapati nama-nama mereka ya terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka. Terkadang dinisbahkan kepada kesalahan mereka, terkadang dinisbahkan kepada pendiri mereka. Contoh seperti Rafidhah karena mereka menolak keimaman Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Maunya Ali yang jadi khilafah misalnya atau khalifah. Kemudian contohnya Qadariyah karena mereka menolak takdir ya. Contohnya Murji'ah karena mereka menolak iman, dinamakan dengan Murji'ah ya. Khawarij karena mereka keluar dari memberontak terhadap pemerintah yang sah dan mengkafirkan kaum muslimin, maka disebut dengan apa? Khawarij. Terkadang dinisbahkan kepada pendirinya seperti Jahmiyah, disebutkan kepada Jahm bin Safwan ya. Karena itu akidah baru yang dibuat oleh Jahm bin Safwan. Atau seperti Asy'ariyah ya. Abu Hasan al-Asy'ari disebutkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari, sementara Abu Hasan al-Asy'ari sudah taubat dan rujuk. Nanti akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Jadi mereka bernisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti akidah dia sebelum dia berubah. Sementara dia berubah setelah itu, dan buku-buku yang sampai kepada kita menyelisih akidah mereka yang ada sekarang ini. Buku-bukunya Abu Hasan al-Asy'ari seperti Maqalatul Islamiyyin, kemudian Al-Ibanah, Risalah ila Ali Saghar, itu semuanya menyelisih akidah mereka yang mereka yakini sekarang ini. Dan kemudian contohnya lagi Maturidiyah, nisbah kepada Abu Mansur al-Maturidi ya, disebut akidah Maturidiyah. Mungkin akidah-akidah kita juga tidak tahu. Intinya bahwasanya Ahlussunnah memiliki nama yang syar'i, tidak dinisbahkan kepada keyakinan tertentu dan tidak dinisbahkan kepada pendiri, karena ini akidah milik Allah dan Rasulnya yang dipahami oleh para salaful ummah, bukan kreasi Ibnu Taimiyah, bukan kreasi seseorang ya. Maka kita semua menolak penisbatan kepada orang atau akidah tertentu yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Terakhir saya sampaikan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ibnu Taimiyah dia bercerita tentang perdebatan beliau sampai beberapa majelis berhari-hari, orang-orang yang mengkritiki beliau tentang akidah wasitiyah, kemudian beliau membantah hujah-hujah mereka dan beliau menjelaskan dengan baik. Kemudian beliau berkata, "Fahadal i'tiqad" di antara perdebatan beliau menyampaikan kepada para hadirin, "Fahadal i'tiqad huwal ma'tsur 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Inilah akidah yang saya tulis ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga dari para sahabat radhiyallahu anhum, wa hum man ittaba'ahum al-firqatun najiyah. Maka mereka itu sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut mereka itulah firqah yang golongan yang selamat ya. Kemudian beliau berkata, "Wa kullu ma dzakartuhu fi dzalik."
Dan semua aku sebutkan dalam akidah ini, fa innahu ma'surun anis sahabah. Semuanya datang dari sahabat. Bil asanidi tsabitah. Lafdhuhu wa ma'nahu. Semuanya datang dari sahabat dengan sanad-sanad yang sahih. Lafalnya dan maknanya. Jadi Ibnu Taimiyah hanya merangkai saja sebenarnya. Apa yang ditulis akidah wasitiyah ini semuanya lafalnya datang dalam dalil atau dari perkataan para sahabat, bukan kata-kata dia, ya. Semuanya ada dalilnya. Wa idza khalafa man ba'dahum lam yadhurra fi dzalik. Kalau ternyata setelah itu muncul orang-orang menyelisihi mereka, maka mereka tidak akan mendapatkan kemudaratan, enggak ada masalah. Tapi yang saya tulis adalah perkataan apa? Mereka dengan sanad yang sahih. Summa qultu lahum, kata Ibnu Taimiyah, kemudian aku berkata kepada mereka, orang-orang di debat beliau, perhatikan sini. Wa laysa kullu man khalafa fi syai'in min hadzal i'tiqad yajibu an yakuna halikan. Tidak semua orang menyelisih akidah yang saya tulis ini berarti dia harus binasa, masuk neraka. Fa innal munasi qad yakunu mujtahidan mukhti'an yaghfirullahu khata'ahu. Terkadang yang menyelisih bisa jadi dia beristihad dan dia salah dan Allah mengampuni kesalahannya. Wa qad la yakunu balaghahu fi dzalika minal ilmi ma taqumu bi alil hujjah. Terkadang ilmu tidak sampai kepadanya sehingga tidak tegak hujjah kepadanya. Wa qad yakunu lahu minal hasanat ma yahmullahu bi sayyi'atihi. Bisa jadi dia punya banyak kebaikan yang akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Wa idza kanat alfadhul wa'id al-mutanawala lahu al-mutanawilatu lahu wa ghairu dzalik fa hadha aula bal mujibu hadzal kalam anna man i'taqada dzalika naja fi hadzal i'tiqad. Ini jadi mengatakan yang masuk pembahasan saya ini, ya barang siapa yang meyakini apa yang saya tulis dari akidah para sahabat dan tabi'in dan akidah Nabi SAW, maka dia selamat. Wa man i'taqada dziddahu, barang siapa yang menyelisih akidah yang saya tulis ini, bisa jadi qad yakunu najian wa qad la yakunu najian. Bisa jadi selamat kalau dia ternyata banyak uzur dan bisa jadi tidak selamat kalau tidak ada uzur. Ini Taimiyah berbicara di zaman dia. Kita bilang apalagi di zaman sekarang. Ya, banyak orang yang tidak paham, banyak saudara-saudara kita yang hanya ikut-ikutan, banyak saudara-saudara kita yang ternyata dibimbing oleh orang-orang yang pelaku bid'ah. Maka kita harus penuh kelembutan sampaikan kepada mereka. Ya, jauhi lisan kita dari vonis memvonis ya. Tugas kita menjelaskan kesalahan. Ini yang Allah tanya, akan bertanya kepada kita hal ini. Kita sudah diberi ilmu tentang kebenaran dan kita tahu kesalahan, maka tugas kita menyampaikan kebenaran dan menjelaskan kesalahan. Tidak perlu kita vonis 72. Oh, 72. Ini sama dia sama 72. Itu bukan tugas kita, ikhwan ya. Itu hanya Oke, ini poin yang sangat penting ya kita sebutkan karena tuduhan dari kemarin-kemarin itu memang sering sekali muncul gitu ya. Katanya Salafi Wahabi itu suka memvonis gitu, mengkafirkan dan segala macam. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ini ke poin tentang kaidah-kaidah awal, kaidah-kaidah bagaimana cara memahami nas-nas atau dalil-dalil sifat. Ini sebenarnya kalau saudara-saudara pengen mendengar full kajiannya ini sangat bermanfaat sekali ya, ilmu yang sangat luas sekali, masya Allah. Semoga Allah menjaga Ustadz Firanda ya dan kita semua, insya Allah. sifat tangan Allah seperti apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Pertama adalah tidak boleh kita membayangkan bagaimana sifat tersebut. Ya. Mustahil. Putuskanlah harapanmu untuk mengetahui bagaimana sifat tersebut. Tidak mungkin Anda mengetahui bagaimana sifat tangan Allah seperti apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah ini tadi salah satu bantahan kecil, bukan bantahan kecil, lebih ke singkatnya gitu ya. Karena kan memang tadi kata-kata dari Mas Nurdin mengatakan bahwa ya sama aja dong. Nah di sini kata-kata sama aja itu udah bermain di ranah logika, udah bermain di ranah menjisimkan, tamsilkan, memisalkan, sama aja dong. Nah menyamakan. Nah disinilah kata-katanya sangat krusial ya dalam memahami, dalam menggunakan logika saat membahas tentang sifat-sifat Allah. Oke, kita lanjut dulu. Kenapa? Karena dua hal. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kaidah ya. Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi zat. Paham artinya? Ya, artinya pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Sebenarnya bagaimana? Kita tidak akan mengetahui tentang sifat sesuatu kecuali kita tahu zat itu bagaimana, baru kita bisa tahu tentang sifat zat tersebut. Misalnya kita bilang air apa? Zatnya adalah begini-begini. Berarti dia sifatnya mencari tempat yang rendah misalnya. Ya. Misalnya batu, sifatnya begini. Berarti zatnya begini. Berarti sifatnya keras dan gini-gini. Misalnya manusia tidak sedaging dan darah. Berarti sifatnya kalau kita robek akan keluar apa? Darahnya. Misalnya, dengan mengetahui zat, baru kita bisa bicara tentang sifat zat tersebut. Kalau zat tersebut tidak ketahuan, gimana kita mau bahas tentang sifat-sifatnya? Maka kalau Anda tidak tahu bagaimana zat tertentu, tidak mungkin Anda bicara tentang sifat-sifatnya. Karena pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Zat, paham? Dan tidak ada yang tahu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Anda tidak pernah tahu bagaimana zat Allah, Anda tidak pernah bakalan tahu bagaimana sifat-sifat dari zat tersebut. Kaidah mengatakan al-kalamu fi zat, al-kalamu fi sifat, far'un 'anil kalami fi zat. Pembahasan tentang sifat adalah cabang dari pembahasan tentang apa? Tentang zat. Paham? Paham tidak? Sini paham? Orang tanya, Ustaz, bagaimana cara Allah turun
ke langit dunia. Pertama kita tanya dia, ente tahu Allah bagaimana? Enggak tahu. Ya sudah, kalian enggak tahu gimana turunnya, ente mau tahu. Langit saja ente tahu enggak gimana langit dunia, langit berikutnya bagaimana? Ente juga enggak tahu, enggak pernah lihat langit setelah langit dunia, ente enggak pernah lihat bagaimana. Ya. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana Allah turun ke langit dunia, pertama dia harus tahu Allah bagaimana dulu. Terus bagaimana dia tahu tentang ini gimana. Kemudian dia harus tahu ketiga keterkaitan antara zat Allah dengan langit bagaimana. Baru dia bisa bicara Allah turun ke langit dunia seperti apa. Paham? Kalau dia tidak tahu, enggak usah ngomong. Paham? Jangan dia menghayal. Kalau dia menghayal pasti salah. Karena dia pasti yang dihayalkan manusia, yang dihayalkan langit adalah seperti tempat yang terbuka. Nah, ini kesalahan yang fatal tadi dari Mas Nurdin ya, karena beliau ini menghayalkan, menyamakan, sama aja dong punya tangan, secara hakikat sama aja dong. Ini salah satu kaidah yang sangat penting ya, yang perlu kita pahami benar-benar, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, jadi ini salah satu bantahan yang telak ya, karena memang menggunakan kaidah menyamakan itu merupakan kebatilan yang sering digunakan oleh para pengikut akal atau mu'attilah ya, orang-orang penolak sifat. Oke, kita lanjut lagi. Macamnya. Jadi kalau Anda tidak tahu tentang zat sesuatu, maka tidak bisa Anda bahas tentang masalah apa? Sifatnya. Sama. Allah punya tangan ya. Tangan Allah bagaimana? Kita tahu nggak zat Allah gimana? Kalau anda tahu zat Allah seperti apa, ente bisa bicara tentang sifat tangannya. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, tidak usah bicara tentang sifat tangannya. Paham? Yang kedua, secara logika. Sesuatu tidaklah diketahui hakikatnya kecuali salah satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua adalah melihat yang semisal. Yang ketiga dikabarkan oleh khabar yang sifat. Nah, ini masyhur ya, memang kita ketahui dalam ketika kita untuk belajar sesuatu itu memang kita melalui tiga proses ini, melihat langsung, melihat yang semisal, dan dikabarkan. Oke, kita lanjut dulu. Khabar yang sifat. Kita tidak bakalan, ini penting. Kita tidak bakalan mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan tiga metode. Metode pertama, lihat langsung selesai. Kalau melihat langsung itu seringnya kita temui dengan istilah hakul yakin ya, karena kita melihat dengan langsung menggunakan five sense, empiric sense, atau 6 mata, hidung, mencium, meraba, segala macam lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Lihat langsung kita melihat yang semisalnya. Maka kita bisa bayangkan siapa dia dengan melihat apa? Semisalnya. Contohnya, seorang bertanya tentang Bintaro. Bintaro itu gimana? Nanti ikut aja. Dia nggak pernah tahu Bintaro seperti apa. Begitu dia datang ke sini, ya sudah, ini Bintaro yang kamu dengar ini. Sudah lihat langsung, berarti tahu Bintaro seperti ini. Kemudian misalnya, dia tidak pernah lihat Bintaro. Bintaro kayak apa? Nggak tahu. Oh, gampang aja. Kamu tahu Tegal kan? Tegal itu mirip Bintaro misalnya. Oh, Bintaro itu, oh ya Tegal. Bintaro kayak gitu. Dia melihat yang semisalnya. Berarti dia sudah ada bayangan tentang siapa? Tentang Bintaro. Paham? Dia tidak lihat langsung, tapi dia lihat yang semisalnya. Atau tidak bisa melihat langsung dan tidak ada yang mirip dengan Bintaro, tidak bisa dibandingkan dengan Tegal. Tapi ada orang kasih tahu, oh Bintaro tuh begini. Ya, ada masjid ini. Oh, jalannya begini. Sudah, berarti dia sudah bisa bayangkan. Karena ada yang kasih tahu, yang beritahu orangnya terpercaya. Paham? Maka seorang bisa mengetahui hakikat sesuatu dari salah satu dari tiga metode ini. Paham sampai sini nggak? Paham ya? Sekarang kita mau terapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita ingin tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Melihat langsung? Nggak mungkin. Melihat langsung nggak mungkin. Karena dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, pelajarilah bahwasanya kalian tidak bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Selama kalian masih hidup tidak bakalan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Bukit Tursina, kemudian berbicara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, Nabi Musa merasa ketetapan luar biasa, kebahagiaan luar biasa tatkala berbincang-bincang dengan Rabbnya. Maka dia pun rindu ingin melihat Allah. Maka dia berkata, Rabbi arini anzur ilai. Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Maka kata Allah, lan tarawni, kau tidak bisa melihat aku. Dia ingin, tapi kata Allah, lan tarawni, kau tidak mampu melihatku. Kemampuan mata manusia tidak kuat. Jangankan melihat cahaya Allah, kita melihat matahari aja nggak kuat mata kita. Melihat orang ngelas saja mata kita nggak mampu untuk melihat. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat, jin tidak bisa kita lihat, iblis tidak bisa kita lihat, ya banyak hal yang tidak bisa kita lihat, mata kita nggak mampu. Maka kata Allah, lan tarawni, kau tidak bisa lihat. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarawni. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, lihatlah kepada gunung, kalau gunung mampu untuk bertahan, maka kau akan melihatku. Tatkala Allah bertajalli, mulai menampakkan dirinya di gunung, maka gunung pun hancur, Musa pun pingsan atau mati. Tidak mampu, maka selama masih hidup tidak mungkin melihat Allah. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dekatnya sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Sudah dekat sekali.
Ya, Jibril aja mundur, cuma Nabi SAW di situ ketemu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Nurun anna arahu." Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan pertama, melihat Allah secara langsung tidak bisa. Paham? Tertutup metode pertama, tak mungkin mengetahui sifat Allah dengan melihat langsung. Paham? Baik, kita berpindah pada metode kedua, melihat yang semisalnya. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, kira-kira ada yang semisal Allah nggak? Jawabannya nggak ada. Kata Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apa kau tahu ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada semuanya. Kalau begitu, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka ini metode tidak bisa digunakan. Tinggal metode terakhir. Bagaimana kita tahu sifat-sifat Allah? Dengan pengkhabaran kabar yang thiqah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka satu-satunya metode yang bisa kita lakukan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah metode ketiga. Itu yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, sifat-sifatnya adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang dikabarkan oleh Nabi dalam apa? Hadis-hadisnya. Paham? Maka metode inilah yang akan kita tempuh. Karena metode pertama tidak mungkin, metode kedua juga tidak mungkin. Paham? Alatnya belum dibikin. Alatnya belum dibikin, malaikat juga belum bikin alatnya. Allah belum kasih ke malaikat, jadi alatnya belum ada. Ya, alatnya belum ada. Nanti kalau mati bisa lihat Allah, insya Allah. Nggak usah pakai alat, insya Allah ya. Ya, jadi inilah salah satunya metode untuk bisa mengetahui sifat-sifat Allah. Kemudian, para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, kenapa kita tidak mungkin menghayalkan sifat-sifat Allah? Ya. Kita tambah satu lagi. Ya. Karena daya hayal manusia terbatas Nah, ini salah satu poin sesuai yang lainnya ya. dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca indera. Ya, kita hanya bisa berhayal sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh indera kita. Saya contohkan, ada permisalan sederhana yang pernah disampaikan oleh para ulama. Misalnya ada seseorang yang dia tidak pernah melihat sejak lahir dalam kondisi buta. Tiba-tiba, kemudian dia dibuat matanya bisa melihat dalam waktu 1 detik. Tiba-tiba matanya melek bisa lihat, dan dalam 1 detik tersebut dia hanya melihat seekor ayam jago. Kemudian dia buta kembali. Yang pernah ditangkap oleh indera matanya adalah apa? Ayam jago. Maka kalau diceritakan kepada dia, ya akhi, ada namanya gajah, binatang begini. Maka dia tidak bisa menghayal gajah seperti apa. Kenapa? Karena data yang masuk cuma data ayam jago, paham? Yang bisa dia olah cuma data ayam jago. Maka dia akan bertanya, gajah dibandingkan ayam jago bagaimana? Maka orang itu menjelaskan, gajah itu seperti ayam jago, cuma gembrot besar, misalnya. Ya, dia tidak bisa mikir kecuali ayam jago. Sampai nanti orang itu cerita sama dia, ya akhi, ada namanya cewek. Kata dia, cewek dibandingkan ayam jago bagaimana? Ya itu seperti ayam jago, cuma panjang rambutnya misalnya. Dia tidak punya data kecuali ayam apa? Ayam jago. Karena manusia tidak bisa menghayal kecuali dengan apa yang pernah dia tangkap, seperti itu. Makanya, jadi itu pernah terjadi, ada sebagian ulama, sempat dia melihat lampu di Arab sana, lampu di rumah, lampu kecil atau lampu minyak tanah atau yang lainnya. Kemudian satu dia buta. Kemudian muncul hal yang baru seperti mobil dan yang lainnya. Kalau dicerita tentang lampu mobil, dia bertanya bagaimana lampu mobil dibandingkan dengan lampu yang pernah saya lihat. Kenapa? Karena daya hayalnya cuma pada apa? Dan pernah dilihat. Makanya saya tantang, bisakah kita menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa menghayal. Kenapa? Yang bisa kita hayalkan adalah laki tertampan yang pernah kita lihat. Bagaimana bisa menghayalkan seorang yang super tampan, yang kata Nabi SAW, "Mu'tiya syatrul jamal." Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Yang perempuan kalau melihat Nabi Yusuf alaihissalam potong tangannya nggak sadar. Subhanallah. Apalagi kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, ada yang begitu lihat Nabi Yusuf langsung haid. Ada yang lihat Nabi Yusuf, ada yang langsung pingsan. Ada yang, ya, itu dalam Israiliyat. Tetapi intinya yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa qata'na, mereka potong tangan-tangannya mereka dan mereka tidak sadar. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf tidak bakalan bisa Anda hayalkan. Saya suruh Anda nggak usah menghayalkan tentang Allah, hayalkan bidadari. Ente nggak mampu. Ente berhayal-hayal pasti keluar istri ente. Wah. Subhanallah. Jadi ini salah satu kaidah yang penting lainnya yang perlu kita pahami ya. Menyamakan zat Allah itu dengan makhluk itu sangat-sangat berbahaya. Ya seperti kata-kata saudara Nurdin tadi ya. Sama aja dong. Esensinya sama aja dong gitu. Ya. Coba kita dengar. 751 halaman dengan daftar isi. Kalau kita mengajukan kritik atas pandangan itu, iya. Allah punya kedua tangan, tapi tangannya katanya beda dengan tangan kita. Ya sama aja, sama-sama punya tangan dong. Nah, sama-sama punya tangan dong. Subhanallah. Karena memang dalam logika saudara Nurdin menyamakan jisim Allah dengan jisim makhluknya. Padahal kita tahu banyak sekali ayat-ayat yang memang Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, ini bantahan lainnya. Ini kita langsung membahas untuk kaidah-kaidahnya ya. Jadi biar tidak ngawur kemana-mana, biar enggak oh ini gini dong, ini sama kayak gini dong. Karena keseluruhan video ini kalau kita nonton, ini memang isinya ya kesalahan pada pola pikir itu.
kesalahan pada kaidah untuk memahami apa sih maksudnya laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk bantahan berikutnya. Ini masih berbicara tentang kaidah-kaidah dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Oke, Kalau bidadari kayak begini, aduh. kita skip dulu. Ente bidadari nggak bisa, otak nggak mampu. Yang bisa ente hayalkan wanita tercantik yang pernah anda. Ya, benar sekali. Karena kita tidak bisa menghayalkan. Karena kita tidak ada data untuk diproses dalam otak kita. Otak kita itu sangat, logika kita itu sangat terbatas gitu ya. Nah, selebih dari itu otak buntu, paham? Nah, makanya terkadang yang kita temui para ahlul kalam ini mencoba untuk menggali, mencoba untuk logika, mencoba untuk memasang hal-hal yang di luar dari kapasitas otaknya. Maka saya katakan daya hayal kita sangat apa? Terbatas. Ente mau hayal Allah nggak mampu, otak nggak mampu. Ya. Suruh hayal bidadari aja, cuma semangat tapi nggak bisa menghayalkannya. Ya. Ini semua menunjukkan kita agar kita jangan berharap untuk mengetahui bagaimana zat Allah, kecuali nanti hari kiamat baru kita bisa lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu sudah. Kita hanya terbatas pada sifat-sifat yang Allah kabarkan dan Nabi kabarkan tentang sifat-sifatnya. Lebih daripada itu sudah, jangan menghayal. Paham? Silakan azan. Baik, mungkin sampai di sini ada yang rasanya sama, nanti juga akan dibahas pekan depan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke part lainnya. Ya, udah berapa menit ya video ini? Nah, sekarang kita bahas tentang kaidah lainnya. Kemudian yang ketiga yang belum kita bahas adalah Kita coba percepat. bagaimana mensikapi hadis-hadis dan ayat tentang sifat. Maka jawabannya adalah imraruha kama ja'at bila kaif min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi takyifin wala tamsil, yaitu menetapkan zahir nas sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakannya, yaitu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tahrif, takyif, dan tamsil, dan tanpa tamsil. Baik, kita akan bahas apa itu ta'til, kemudian tahrif, takyif, tanpa tamsil. Jadi dalam menghadapi sifat-sifat, ayat-ayat yang bertentang sifat atau hadis yang bertentang sifat, maka bagaimana akidah sunnah kita menetapkan ya sebagaimana datangnya, misalnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kemudian kata Allah wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti kita tetapkan Allah melihat dan Allah mendengar ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Ya, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, kita tidak usah bahas. Kita tetapkan saja bagaimana Allah sebutkan tanpa membagaimanakannya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas ya. Allah menyebut tentang tangan, tentang wajah Allah, kita bilang kita tidak bisa bagaimanakannya karena tidak mungkin akal kita bisa mengetahui hakikat dari kaifiyah sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya untuk menekankan hal tersebut maka tidak boleh kita melakukan ta'til, tahrif, takyif dan tamsil ya. Ta'til, tahrif, takyif dan tamsil. Di sini akan kita bahas apa itu ta'til, apa itu tamsil, apa itu tahrif atau takyif ya. Larangan-larangan ya. Ada berapa ya? Yang pertama, at-ta'til, artinya menolak. Yang kedua, at-tahrif, menyimpangkan. Yang ketiga, at-takyif, membagaimanakan. Yang keempat, tamsil, memisalkan, memperumpamakan, memisalkan dengan yang ada. Tapi pada pun ta'til, yaitu adalah menolak. Misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Kata mereka tidak ada, Allah tidak memiliki sifat ilmu, ya. Karena begini. Dia nolak. Allah memiliki sifat tangan. Oh enggak, Allah tidak memiliki sifat tangan. Itu namanya menolak ta'til. Maka ta'til ini adalah lebih umum, ya, lebih umum karena semua orang yang tahrif, yang takyif, yang tamsil pada hakikatnya mereka menolak makna yang benar, ya. Mereka menolak makna yang benar. Jadi semua orang yang keliru dalam masalah sifat semuanya mu'attil, semuanya menolak. Cuma cara penolakan mereka bermacam-macam. Ada yang dengan misalkan dengan makhluk, maka dia telah menolak makna yang benar dan dia menetapkan makna yang salah.
Ada yang membagaimanakan, maka dia juga telah menolak makna yang benar dan dia membagaimanakan dengan cara yang salah. Ada yang mentahrif, menyimpangkan. Jadi taktil sifatnya umum. Adapun tahrif maka bisa dibagi menjadi dua ya. Ya. Tahrif lafal, kemudian tahrif makna. Tahrif makna ini yang kalau orang sekarang menamakannya dengan takwil istilah mereka. Tahrif lafal seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il pelaku, makanya dhamma ya. Dhamma dengan dhamma. Tapi mereka rubah wa kallamallaha, mereka rubah jadi wa kallamallaha ya. Ada yang baca wa kallamallaha sehingga Allah menjadi objek. Wa kallamallaha Musa taklima, artinya Musa berbicara dengan Allah dengan benar-benar berbicara. Yang bicara Musa bukan Allah. Padahal ayatnya wa kallamallahu, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Tetapi mereka rubah. Hurufnya dibaca wa kallamallaha Musa taklima, yang artinya dalam bahasa Indonesia Musa yang ngomong dengan siapa? Allah. Sungguh Musa benar-benar ngomong sama Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah benar-benar ngomong sama Musa. Ini contoh. Lafal dirubah, harokat dari dhamma menjadi apa? Fathah ya. Jadi dari pelaku menjadi objek. Dalam bahasa Arab demikian ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya sudah mau diapain. Baik, adapun takwil maka mereka mentakwil ya. Seperti contohnya aliyat sama dengan an-ni'mah. Tangan kata mereka sama dengan nikmat atau kekuatan contohnya ya. Kemudian istaula menguasai, istiwa di atas. Mereka takwil maknanya menjadi apa? Menguasai, demikian ya. Wajah misalnya mereka takwil menjadi apa? Zat dan seterusnya. Ini namanya takwil, berarti menyimpangkan apa? Makna. Paham? Menyimpangkan makna. Nah, orang yang melakukan tahrif pada hakikatnya mereka juga menolak. Tidak. Karena mereka menolak makna yang benar namun dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Makna yang sebenarnya mereka tolak. Istiwa maknanya di atas mereka tolak. Kemudian caranya menolak dengan apa? Mentakwil. Paham? Takyif artinya membagaimanakan ya. Membagaimanakan tanpa al-mumatsal bihi. Maksudnya tanpa yang disamakan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beda kalau tamsil. Kalau tamsil ini dengan yang ada. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Contoh, turunnya Allah ke langit dunia sama dengan turunnya manusia dari mimbar misalnya. Ini berarti menyamakan dengan yang ada. Kalau membagaimanakan tanpa harus ada yang disamakan. Jadi saya mengatakan, oh tangan Allah itu begini, tanpa harus menyebutkan tangan manusia. Itu namanya membagaimanakan. Paham? Itu juga dilarang. Bisa bedakan antara membagaimanakan dengan misalkan ada yang disemisalkan tangan Allah itu tangan manusia. Tapi kalau membagaimanakan, misalnya saya bicara tentang makhluk, saya bilang, oh ada makhluk begini, kepalanya sebesar gunung, ya, kemudian tangannya sepanjang pohon kelapa misalnya. Ini namanya tidak ada yang sama, cuma saya membagaimanakan. Itu semua dilarang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Maka kalau kita mau bikin himpunan, boleh kita jadi kalau saya boleh membuat himpunan seperti ini ya. Jadi semua yang melakukan tamsil dia pasti melakukan takyif. Tidaklah orang melakukan menyamakan kecuali dia pasti membagaimanakan. Maka tamsil lebih spesifik daripada apa? Takyif. Tetapi semua yang mentamsil dia pasti mentakyif. Namun tidak semua yang mentakyif mentamsil. Paham? Kemudian semua yang mentahrif pasti apa? Mentaktil. Karena tidaklah dia mentahrif kecuali dia menolak makna yang sesungguhnya. Ya. Tinggal apakah setiap yang mentakyif itu mentahrif? Ya. Tapi intinya yang paling spesifik tamsil, kemudian takyif, kemudian tahrif, kemudian apa? Taktil. Nah semua ini disebut dengan mu'attil. Karena orang yang melakukan tamsil, takyif dan tahrif, dia menolak makna yang benar. Paham sampai di sini? Saya rasa kurang paham ya. Saya ulangi, semua orang yang melakukan tahrif dia pasti mentaktil, pasti menolak. Karena semua yang menolak makna yang benar dikatakan mu'attil. Cuma cara penolakan ini bermacam-macam. Ada yang menolak dengan mentahrif, ada yang menolak dengan mentakyif, ada yang menolak dengan apa? Tamsil. Karena tamsil, takyif, tahrif ini semua salah. Berarti dia menolak makna yang benar. Paham sampai sini? Muncul kaidah ya. Kullu mumatsilin mu'attilun. Semua yang mentamsil pasti mu'attil.
Dan sebaliknya, kullu mu'attilin mumathil. Semua yang mentaktil pasti mumathil. Kaidah berikutnya, setiap yang menyamakan pasti dia menolak. Dan itu benar, ya, karena kalau tatkala dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, berarti dia menolak tangan Allah yang sebenarnya. Karena tangan Allah yang sebenarnya bukan seperti tangan manusia. Paham? Maka setiap orang yang menyamakan pasti dia menolak mana yang benar. Sebaliknya, setiap orang yang menolak pasti dia mumathil. Kenapa? Karena tidaklah dia menolak kecuali sebelumnya dia sudah mentamsil Allah di benaknya. Sebelum dia menolak, dia pasti mentamsil Allah di benaknya. Misalnya dia mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas. Sebelum dia menolak, dia pikir dulu. Kenapa? Karena kalau Allah di atas, harusnya Allah lebih kecil daripada langit, dan pasti Allah butuh kepada langit. Sebagaimana kita di dunia, semua yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, maka yang di atas akan jatuh. Dan itu yang diucapkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi sebelum dia menolak sifat istiwa, dia mengatakan demikian. Kita tahu bahwasanya semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Seandainya yang di bawah itu jatuh, maka yang di atas ikut jatuh. Sehingga kesimpulannya Allah tidak boleh di atas langit. Karena melazimkan Allah butuh kepada langit, dan melazimkan langit lebih besar daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di benaknya. Dia mentamsil Allah dengan apa? Makhluk. Setelah itu baru kemudian dia menolak. Paham? Maka setiap orang menolak sifat, sebelum dia menolak dia pasti menyamakan dengan makhluk. Dia menolak tangan. Kalau Allah punya tangan, berarti tangannya sama seperti tangan saya. Kalau gitu Allah nggak punya tangan. Paham? Jadi sebelum dia menolak dia pasti sudah mentamsil. Maka kaidah kita, setiap penolak dia pasti mentamsil. Baru menyerupakan. Paham? Allah ya benar sekali. Karena yang kita ketahui memang para mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat itu memang mereka menyamakan terlebih dahulu ya. Seperti yang kita dengar tadi ini, sama aja dong Gitu. kata-katanya. Jadi orang Salafi Wahabi itu ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ini perlu Anda tahu, seperti kata yad misalnya. Kita ambil satu contoh aja sebagai sampel ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah, kalau diterjemah secara literal itu kan tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memahami bahwa Allah itu punya tangan beneran. Cuma tangannya beda dengan tangan kita. Lillahi yad la ka'aidin. Allah itu punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Kalau begitu sama aja dong. Nah, kalau begitu sama aja dong. Apanya yang disamakan? Bagaimana cara kita menyamakan? Tangan itu kan makna hakikinya adalah anggota tubuh. Bagaimana maksudnya? Subhanallah. Kenapa makna hakikinya anggota tubuh dan harus dianggota tubuhkan? Subhanallah. Mereka menyatakan ketika Allah punya tangan itu maknanya makna hakiki, begitu ya. Makna zohirnya itu mereka terima. Dan itulah pandangan Ibnu Taimiyah. Ketika berjumpa dengan ayat musyabbihat, Ibnu Taimiyah itu menolak takwil, sebagaimana Salafi Wahabi sekarang menolak takwil. Padahal sudah kita buktikan sebelum bahwa takwil juga itu adalah mazhab salaf, karena banyak riwayat Ini juga sudah banyak ya bantahannya bagaimana takwil yang dimaksudkan. Cuman kita tidak perlu bahas di sini. riwayat dari salafus saleh yang membolehkan takwil. Oke. Kemudian ketika menjumpai ayat semacam itu, mereka memaknai bunyi lahiriahnya. Kalau sekarang ada hadis menyebutkan yanzilu rabbuna, Allah turun. Bagi Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, Allah turun dalam arti yang hakiki. Turun dalam arti yang hakiki, cuma katanya turunnya nggak seperti turunnya makhluk. Tapi kan meskipun Anda mengatakan turunnya tidak seperti turunnya makhluk, tangannya tidak seperti tangan makhluk, tapi kan sama-sama terlekat. Nah, ini dia. Inilah yang dikabarkan tadi, orang-orang penolak sifat itu karena memang sudah bercanggah syubhat dalam pikirannya, dia memisalkan, mentamsilkan. Jadi seolah-olah dia ingin membalikkan maknanya, ternyata di dalam benaknya itu sudah duluan memisalkan, mentashbihkan. Nah, ini yang kita perlu pahami benar-benar bagaimana untuk mempelajari atau mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ada kaidah-kaidah yang perlu kita pahami yang sesuai dengan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau paham alhamdulillah ya. Hapus kalau sudah. Nah, semoga video yang sedikit ini bisa memberi sedikit mungkin counter argumen terhadap syubhat saudara Nurdin tadi. Semoga juga dipahami oleh teman-teman. Kalau ingin penjelasan yang lebih panjang, mungkin bisa mengikuti syarah Aqidah Wasithiyah, playlist dari Ustaz Firanda Andirja, dan juga ada ustaz-ustaz lain. Syarahnya untuk Aqidah Wasithiyah ini banyak sekali ya. Mulai dari Syekh Utsaimin juga pernah mensyarah Aqidah Wasithiyah ini, dan juga banyak sekali, dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita mempelajari bagaimana cara kita mempelajari sifat-sifat Allah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu a'lam bishawab. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.